Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, kita bertemu kembali di waktu yang rutin ya. Sebenarnya setiap hari Jumat malam itu kita selalu punya majelis ya. Jadi terakhir kita sudah selesai di pelajaran bahasa Arab ya. Sampai pertemuan keberapa itu ya? 60 kali ya. Sekitar 60. Sekarang kita ganti kitab yang baru sesuai permintaan. Sebenarnya ada usul, kita belajar usul fikih ya, usul fikih. Jadi kita bukan belajar apa hukum sholat ya, kemudian bagaimana rukun, misalnya syarat atau yang lain. Tapi kita yang kita pelajari adalah kaidah bagaimana para ulama itu bisa mengambil atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariat. Itu baik nas dari Al-Qur'an atau hadis ya. Jadi kita belajar cara berpikir sebenarnya ya. Cara berpikir para ulama, dan ketika kita mengetahui usul fikih ini ya, atau cara memahami dalil-dalil dari nas tadi, kita akan lebih lebih legowo ya ketika menemukan berbagai macam perbedaan ya, perbedaan pendapat di masyarakat atau di khasanah keislaman secara umum, lebih-lebih di fikih ya. Fikih itu banyak banget permasalahan-permasalahannya atau bab-bab yang dibahas, akan tetapi pada intinya sih sebenarnya yang kita kenal itu kan setidaknya ada 4 ya, dari Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali ya. Hambali biasanya di daerah Saudi ya. Hanafi ya, ini di Eropa gitu ya, banyak tuh ya di daerah Turki. Syafi'iyah ya klaimnya sih di Indonesia ya, dan sekitarnya seperti Malaysia itu beberapa fikihnya seperti itu. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas usulnya. Nah, belajar usul fikih ini ternyata bukan dipakai dalam fikih saja. Jadi justru beberapa kaidah di usul fikih itu perlu kita pelajari, dan itu juga bermanfaat di bidang yang lain. Semisal akidah, di ulumul Quran itu masuk ya, pembahasan fikih. Karena fikih itu intinya pertama nanti ada 4 ya, terbagi menjadi 4 pembahasan pokok. Jadi pertama itu muqaddimah ya, pengenalan istilah-istilah yang biasa dipakai oleh ulama usuliyin dalam dalam pelajaran usul fikih ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengenal teks aja. Jadi mengenal teks nas ya. Jadi kalau ini lafaznya umum, ini lafaznya khusus. Ini kalau kita disodorkan satu dalil ya, mau itu Al-Qur'an atau hadis ya. Ini lafaznya zohir, ini maknanya nampak, ini maknanya bukan ini bukan itu. Nah, jadi belajar menganalisa teks. Makanya orang-orang atau para ulama yang pakar di bidang usuliyin ya, atau orang-orang yang menekuni bidang ini tuh, dia tuh kalau ngomong tuh hati-hati gitu. Maksudnya tuh setiap kata demi katanya itu karena sering terbiasa ya, biasa berpikir sistematis. Para ulama usuliyin ini dia tuh jeli banget ya. Orang berkata ini atau dia ketemu teks nas bunyinya begini, maka dia akan sensitif dalam menilai teks ini lafaznya umum atau teks ini kandungan maknanya yang lain dan semisalnya.
Kemudian bagian yang ketiga adalah qawaidul fahm. Jadi kaidah memahami. Jadi teks ya nas yang kita baca atau kita didapati oleh para ulama itu setelah kita tahu maknanya apa, yang kedua bagaimana cara memahaminya. Itu qawaidul fahm. Dan yang terakhir ya di usul fikih itu belajar siapa yang punya otoritas ya di dalam dunia keislaman ini untuk mengambil beristidlal atau berdalil. Jadi nggak semua orang ya punya otoritas menyimpulkan hukum ini haram, ini hukumnya sunnah, ini mubah dan yang lain. Itu ada orang-orang yang punya otoritas ya keahlian lah. Kayak misalnya nggak mungkin kan saya nih ngurusin sipil kayak Bang ini ya, Bang Iwan gitu kan, karena bukan otoritas saya. Sama di di ilmu agama juga ada orang-orang yang punya otoritas untuk memahami atau menyimpulkan hukum ya, diantaranya para ulama fikih dan usul fikih. Nah, jadi usul fikih ini kita membahas itu ya, kita membahas itu. Contoh aja ya, Anda pernah contohkan sebelum itu kita nanti sedikit mukadimah dulu ya, ini sedikit cerita ya tentang apa yang mau kita pelajari. Jadi usul fikih usul fikih ini memang peletakan batu pertamanya itu oleh Imam Syafi'i ya, dengan penulisan buku beliau 2 kali ya, yaitu kitabnya Ar-Risalah. Jadi letak batu pertama ilmu ini menjadi satu cabang ilmu itu adalah dari Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. 2 kali bikin beliau di Irak ya, di Baghdad. Kemudian di fase hidupnya kan beliau di Mesir, itu sempat direvisi dan akhirnya itu final. Itu Ar-Risalah, buku usul fikih pertama. Baru setelah itu ditulislah buku-buku usul fikih yang lain. Mulai dari yang tebal, yang berjilid-jilid ya, detail, memasukkan beberapa pandangan ulama terkait usul ya. Tapi efeknya ini panjang. Satu kaidah usul saja berbeda, itu turunannya itu bisa ratusan khilaf ya. Makanya jangan kaget kalau pendapat fikih itu di bawahnya itu beranak pinak gitu ya. Karena memang di usulnya aja beda ya, di pokoknya atau pondasinya aja memang beda. Nah, itu dari Ar-Risalah. Nah, kemudian dari sisi penulisan, kalau di fikih tadi kita kenal berapa 2 madhab ya. 2 madhab tadi yang terkenal lah, meskipun madhab fikih itu banyak, cuman yang eksis sampai sekarang yaitu cuman 4 aja. Makanya dikatakan al-a'immah al-arba'ah ya, 4 imam di fikih. Tapi kalau di usul fikih itu setidaknya 2 ya, yang mencolok ya, yang mencolok itu usul fikih ini itu jalannya atau 2 madhab lah, boleh dibilang 2 madhab itu di kalangan mutakallimin ya, dan satu lagi ini diwakili oleh Syafi'iyah ya, yang kedua adalah Hanafiyah dalam merumuskan ya atau membahas tentang usul fikih ini ya, tentang usul fikih ini. Jadi ada 2. Jadi kalau kita lihat ya, usul fikih mereka ini ya, dua mazhab ini berbeda hampir 180 derajat dan sering berantem ya di usulnya. Tapi kalau kita berbicara mazhab Maliki ya, Malikiyah ya, Imam Malik ya, kemudian Hambali, ini nggak jauh beda dengan Syafi'iyah ya. Kenapa? Karena yang pertama kan Imam Malik ya, Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik ini ahli hadis ya, ahli hadis di Madinah. Imam Syafi'i belajar ke beliau ya dengan menghafal itu kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik ya, sampai dipuji gitu. Tapi uniknya Imam Syafi'i itu juga belajar ke salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, karena nggak sezaman. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid senior, Imam Syafi'i belajar. Nah, karakteristiknya itu biasa nih, yang golongan sini ya, yang sebelah sini ini ahli hadis ya.
Maksudnya ahli hadis ini lingkungannya itu hadis itu banyak, di lingkungan mereka itu hadis ini, hadis satu itu banyak ya. Makanya penelitiannya banyak. Adapun Hanafi, Imam Abu Hanifah kan di sana di Baghdad ya, maksudnya lingkungannya tidak mendukung dari sisi peredaran hadis ketika itu. Yang ada sekalipun ada hadis ya mesti dipertanyakan karena di zaman-zaman itu mulai banyak pemalsu hadis ya. Jadi kalau datang hadis ya ke para ulama di daerah sana yang penyebaran hadisnya terbatas, sekalipun ada juga ternyata doif atau dipertanyakan gitu ya. Dan waktu itu memang lagi booming hadis-hadis yang palsu atau yang lemah gitu ya. Akhirnya mereka berperan dari sisi logika ya. Bermainnya itu logika, kias, analogi gitu ya. Jadi jangan heran nanti dengan keterbatasan dalil ya dalam tanda kutip kan dia pegang Al-Quran saja gitu ya maksudnya, dan hadis ada sedikit, tapi cara berpikirnya itu dituntut akhirnya bisa memecahkan. Sedangkan ketika itu kan Islam berkembang ya, permasalahan fikih itu banyak kan, sampai sekarang pun kontemporer macam-macam kan. Jadi dulu ya akhirnya harus dipecahkan karena kan ini qadhi ya, qadhi itu hakim kan, ditanya ada satu kasus banyak kan terjadi ketika itu, tapi harus para ulama harus bisa menjawab ya dengan keterbatasan dalil. Ya, bisa jadi memang di bawah-bawahnya ternyata para ulama yang dengan metode atau terlatih dari sisi logikanya itu pada akhirnya banyak meralat pendapatnya ketika hadis-hadis yang sahih itu datang ya. Maksudnya terekspos dengan hadis-hadis yang ternyata pendapatnya salah gitu ya. Akhirnya ya banyak yang dikoreksi dan yang semisalnya, tapi dengan adanya ini hikmahnya ada dua ini ya, cara berpikir yang kuat, dan Imam Syafi'i pegang dua-duanya. Makanya meskipun Imam Malik ahli hadis, Imam Hambali ahli hadis kan, banyak kan hadis riwayat Ahmad ya kan. Meskipun jarang kita dengar hadis riwayat Imam Syafi'i, tapi beliau punya Musnad Asy-Syafi'i ada ya. Tapi yang terkenal ya Imam Hambali. Imam Malik ahli hadis ya, punya kitab Al-Muwatta ya. Nah, jadi Imam Syafi'i alhamdulillahnya itu belajar ke murid seniornya Imam Abu Hanifah. Jadi ketika dia balik lagi di fase kehidupan beliau punya dua cara pandang ya, dari sisi hadisnya kuat dan secara sistematis berpikirnya juga bukan Imam Syafi'i pada asalnya nggak pinter ya, tapi beliau dapat banyak faidah dari istilahnya lawan lah ya. Karena ini kalau kita lihat di buku-buku fikih nih bisa terbalik 180 derajat. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, itu ada ya, sampai karena memang beda usulnya ya. Beda usulnya. Yang Anda contohkan kemarin itu salah satu kaidah pokok ya, atau satu kaidah yang berbeda ya, yang berbeda di antara mereka. Itu coba Anda kasih lihat aja ya sedikit satu kaidah usulnya itu. Sebentar, Anda kemarin sempat rangkum ya. Ini bisa dibaca di Takhrijul Furu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, ini contoh aja ya supaya kita semangat ya belajar usul fikih ini. Jadi kalau di Syafi'iyah ya, itu punya pendapat usul ya, bahwa semua hukum syariat ya, kita nih diperintahkan sholat ya, puasa gitu ya, syariat itu pasti punya ya taklil. Taklil itu ada ilat itu alasan lah, alasan. Tapi nggak setiap hukum itu punya alasan ya. Maksudnya misalnya kenapa kalau orang zina itu ya sebelum nikah dicambuk. Ya kenapa harus dicambuk? Kenapa gitu ya? Maksudnya hikmahnya apa atau alasannya apa? Kenapa cambuk itu 100 kali? Kenapa enggak 70 atau 80 gitu kan? Jadi tuh kita kalau ya ada ilatnya. Apa sebabnya misalnya minum miras itu haram? Kan ada ilatnya kan, memabukkan. Oh berarti nanti kalau ketemu sesuatu yang memabukkan hukumnya kira-kira sama atau kayak gitu. Jadi ada
ada ilatnya ya, ada ilatnya. Ya, jadi di situ punya perbedaan. Jadi kalau Imam Syafi'i itu hukum syar'i ya, coba anak ganti bahasanya yang lebih pas ya. Jadi hukum syariat itu ya. Jadi hukum syariat ya sifatnya itu ta'abudi ya, ta'abudi. Kalau Hanafi ya, hukum syariat itu mayoritas taklil. Ta'abudi itu ya pokoknya kita kalau disuruh Allah misalnya salat subuh 2 rakaat, tanya kenapa 2 rakaat? Ya kita ta'abud aja, maksudnya itu sesuatu yang memang dalam tanda kutip ya kita beribadah kepada Allah, ngikut aja gitu ya. Ya tapi kalau Imam Hanafi enggak. Ini kenapa nih? Kenapa gitu? Maksudnya ada alasan apa di balik itu? Ya, itu contoh ekstrim sih kalau kita berbicara jumlah rakaat salat subuh ya. Tapi contohnya yang lain ya. Misalnya contohnya itu tentang ini deh, keluarnya najis. Ya, ini kita coba turunannya ya. Keluarnya najis. Ini kan pelajaran mendasar ya tentang thaharah. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i ya, keluar najis ya, menurut mazhab Imam Syafi'i ya, keluar najis ya dari selain 2 jalur ya. Berarti dari mana? Kalau 2 jalur normal najis itu kita keluar dari mana? Depan sama belakang kan? Ya, depan sama belakang ya. Kalau di mazhab Syafi'i ya, ini kita berbicara tentang tema keluarnya najis ya, keluarnya najis. Kalau di mazhab Syafi'i ya, keluar najis dari selain 2 jalur normal ya. Jadi kalau menurut ini cara berpikirnya di mazhab Syafi'i ya, kalau kita keluar najis ya dari selain 2 jalur normal, maka itu tidak membatalkan wudu. Contoh misalnya muntah. Misalnya ada yang nggak punya anus gitu ya, kemudian dibolongin ya, ada kan? Keluar apa ya? Ya pupnya gitu kan. Itu nggak batalkan wudu ya, nggak batalkan wudu ya. Kenapa? Karena yang batalkan wudu itu ya kalau keluar lewat pipis depan sama belakang ya. Kenapa? Karena ya itu tadi bahwa ya ilatnya itu adalah ya kenapa kita harus seorang itu nanti batal ya atau punya hadas ya, dalam artian ini ya ketika keluar dari 2 jalur normal itu. Tapi kalau menurut Hanafi ya batal. Pokoknya mau keluar dari mana ya, mau di sini misalnya di perutnya ada bolongan gitu ya, keluar najis ya batal. Ya kan, seperti itu. Ya jadi dilihatnya adalah ilatnya. Ilatnya apa nih? Ilatnya keluar najis ya, keluar najisnya itu dari mana ya, dari mana? Contoh misalnya ya ilatnya ini kafaroh ketika seorang itu batal puasa ya. Kafaroh ya ketika kita puasa Ramadan, kemudian kita batalin nih, ada uzur atau tidak ada uzur ya, kita makan aja gitu ya misalnya. Kalau yang teman-teman pahami sekarang, konsekuensinya apa? Kalau misalnya kita puasa Ramadan terus kita batalin, harus apa? Hah? Kodo ya, kodo aja kan? Perlu kafaroh nggak? Hah? Nggak perlu. Iya, nggak perlu kafaroh. Itu yang umum ya di kita ya. Tapi kan ada tuh ya dengan sebab yang lain, kalau puasa bulan Ramadan kemudian siang-siang kita ada seorang ya, dia jima, puasanya batal. Terus apa yang konsekuensinya apa? Yang harus dilakukan? Qada plus kafaroh. Kafarohnya nggak main-main ya, puasa kan. Kalau nggak sanggup, itu kan ada kisah Nabi hadis ya. Ya, saya telah berbuat dosa dia berhubungan di siang hari. Itu ada kafaroh. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ya, ketika batal puasa ya, maka dengan sebab makan dan minum itu tidak wajib kafaroh ya, karena kan dalil yang di Al-Qur'an itu yang harus kafaroh itu ketika jima. Kalau batalnya gara-gara jima. Ya, karena ilat ya dari pewajiban kafaroh ini ya adalah jimanya. Itu yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Ya, jadi
kalau batalnya karena jima ya itu baru kafarah plus kodo ya, kafarah dan plus kodo. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi ya, oh enggak, mau batalnya jima mau makan minum ya atau pembatal yang lain ya dari pembatal puasa wajib kafarah ya. Karena kenapa? Karena enggak, ilatnya itu bahwa ketika seorang membatalkan puasanya di bulan Ramadan, ya entah itu dengan cara apapun, itu bentuk apa istilahnya tidak mengagungkan bulan Ramadannya itu. Ilatnya itu di situ. Pokoknya orang tuh semua kan ini ya sepakat semua puasa Ramadan di bulan itu dan waktunya itu sempit. Nggak bisa kan kita satu hari aja nggak puasa. Ada nggak bisa puasa di hari Ramadan ke hari 3? Jumlahnya segitu ya waktunya segitu. Itu contoh kewajiban yang waktunya sempit. Beda dengan sholat zuhur. Itu kan masih ada dari jam 12 sampai jam 3. Kalau puasa Ramadan nggak ada. Itu harus hari itu detik itu juga harus puasa. Kalau enggak ya udah di luar. Dan kita kurang kan. Karena kan harus full di satu bulan Ramadan. Nah itu jadi salah satu perbedaan ya. Gara-gara kalau memandang ya satu perkara itu ya dari ilatnya. Jadi nanti kita akan bahas ya detailnya apa efek ya dari perbedaan masalah usul ini ya ke bawahnya. Jadi kita nggak gitu kaget kalau ternyata ada pendapat ini ya beda ya, karena bisa jadi beda di akarnya ya. Dan kita nggak akan bahas detail fikihnya ya, tapi kita akan bahas dari sisi usulnya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat. Nanti ini kita sampai jam 8 ya, jadi habis Isya, terus nanti sholat, terus kita lanjut lagi insyaallah. Silakan dibuka, jadi ini kitab dasar ya, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul ya. Jadi ini karangan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi sengaja disediakan juga terjemahnya supaya nggak capek-capek nerjemahin ya. Jadi bisa ini, jadi kita bisa fokus ke pembahasannya, meskipun nanti bisa kita baca sekalian latihan baca kitab ya, karena kita sudah selesai pelajaran bahasa Arabnya ya. Nah, silakan dibuka yang terjemahannya boleh ya. Kita mulai dari mukadimahnya ya, dari mukadimahnya. Di halaman 1 ya, halaman 4 ya, halaman 4. Kalau di terjemahnya di halaman 11 ya, halaman 11. Silakan yang mau baca siapa? Siapa namanya? Tempat siapa? Lupa. Dedi ya, silakan. Muqaddimatul Muallifi ya, halaman 4. Enggak yang bahasa Arab coba. Halaman 4 ya. Baca dulu. Muallifi ya. Wa natubu ilaihi. Iya. Sallallahu Assalama. Ya, nah barakallahu. Ya, jadi ini setelah beliau memuji Allah ya, kemudian bersyahadat ya dan bersalawat, ya beliau melanjutkannya. Amma ba'du, kata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Kata beliau, fahadhihi ya risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqhi. Jadi kitab yang ada di hadapan Bapak-bapak sekalian, ini adalah kitab yang tipis ya, ringkas, satu risalah tentang usul fikih ya. Katabnaha ala wifqil manhaj ya. Kami menulisnya ya sesuai dengan jenjang ya yang sesuai al-muqarrari lisanati tsalitsah as-sanawiyah. Jadi ini ceritanya buku ditulis untuk tahun ketiga SMA. Jadi kalau di Saudi itu sanawiyah tuh bukan SMP ya, SMA ya kalau di Arab. Fil ma'ahidi al-ilmiyati wasamainaha ya al-usula min ilmil usul. Ya, dan kami beri nama ya buku ini dengan usul min ilmil usul. Ya, jadi usul pokok dari ilmu usul. Jadi ilmu usulnya sendiri itu pokok dan ini pokoknya lagi gitu ya. As'alullaha an yaj'ala ya amalana khalisan lillah nafi'an li ibadihi innahu qaribun mujib. Ya, jadi beliau ya memohon kepada Allah agar menjadikan amal beliau ini, maksudnya tulisan beliau ini ikhlas ya lillah kepada Allah dan bermanfaat bagi hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah itu maha dekat dan maha mujib, yang maha mengabulkan doa, ya maha mengabulkan doa. Jadi itu muqaddimah mu'allif. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya, usulul fiqhi. Ya, usulul fiqhi. Dazan ini belum. Cepat sekarang isyanya ya. Oh 3 menit lagi. Ya Masjid silakan. Usulul fiqhi. Masjid silakan. Usulul fiqhi ta'rifuhu. Usul fiqhi yu'arrafu bi i'tibaraini. Al-awwal bi i'tibari mufradaihi ay bi i'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Fal usul jamu usul aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu wa min dhalik al aslul jidar wa huwa asasuhu wa aslul shajarati alladhi yatafarra'u minhu nuha. Qala Allah Ta'ala alam tara kaifa daraba Allahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samai. Surah Ibrahim ya 24 ya. Al-arbah al-ishrin wal-arbah. Lanjut, wal fiqhu al-lughati lughatan wal fiqhu lughatan al-fahmu wa minhu qawluhu ta'ala wahlul 'uqdatan min lisani. Nah, cukup. Jadi kita mulai dari definisinya ya. Dari definisinya ini dilihat tinjauannya dari sisi bahasa. Jadi usul fikih itu dipahami dari dua istilah atau tersusun ya. Kita memahaminya dari dua susunan, usul sama fikih ya. Usul sama fikih. Biasa ya kalau dari sisi bahasa itu dibahas. Usul itu apa? Fikih itu apa? Standar ya, terminologi secara bahasa. Ya, jadi yang pertama ya caranya ya kita meninjau dari sisi kata per kata. Usul itu apa sama fikih itu apa. Nanti model kedua itu usul fikihnya itu sendiri apa ketika digabung menjadi satu cabang ilmu. Ya, makanya yang awal bi'tibari mufradaihi ya, dari dua mufradat tadi yaitu usul dan fikih ya, yaitu dari sisi kata usul dan fikih. Nah, maka fal usul itu jamak taksir ya, jamak taksir dari asal. Nah, nanti kita lanjutkan lagi
pada salat Isya. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai sampai halaman 7. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan tadi ya dari kitab. Mungkin karena di sini mungkin sebagiannya ada yang belum selesai misalnya belajar bahasa Arabnya, mungkin nanti kita fokusnya di isinya ya. Meskipun tadi sebagian sudah kita baca supaya lebih efektif. Tadi sampai ini ya terkait lafaz usul ya. Jadi lafaz usul itu jam'u aslin. Jadi lafaz usul itu dia adalah jamak dari lafaz asal. Asal itu kan pokok, artinya pondasi. Ya, apa itu asal? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh. Jadi asal itu adalah apa-apa yang selainnya dibangun di atasnya. Jadi kayak rumah, berarti dinamakan asal itu ya pondasinya gitu kan. Kemudian pohon yang dinamakan asal itu akar. Wa min dzalika aslul jidar. Misalnya termasuk asal itu adalah aslul jidar, pangkalnya tembok, pondasi berarti kan. Wa huwa asasuhu, maksudnya pondasinya. Wa aslus syajarah, atau orang bilang asal asyajarah, pokok atau pangkal dari pohon, berarti apa? Alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha, itu yang dahan-dahan atau batang ranting itu bercabang darinya, berarti kan akarnya kan. Itu secara bahasa asal. Allah Ta'ala berfirman juga di surat tadi Ibrahim ya 24. Di situ di ayat ini ada lafaz asal, dan ini secara bahasa, yaitu alam tara kaifa daraballah, ya tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memisalkan satu permisalan kalimatan thayyibah dari kata yang baik itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon ya. Asluha, akarnya sabit, itu menancap ya di di tanah gitu kan. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang ke langit ya, menjulang ke langit. Nah, di situ ada lafaz asal. Ya, di situ ada lafaz asal. Jadi secara bahasa artinya pokok. Ya, apakah itu doang? Enggak. Sebenarnya di dalam bahasa Arab asal itu enggak cuma pokok ya. Ya, jadi kadang bisa kita pernah dengar enggak ungkapan misalnya al aslu fi hadhil mas'alah, misalnya Alkitab wa sunnah misalnya. Di satu pembahasan atau di kitab-kitab itu sering dibilang al aslu fi hadhil mas'alah ya. Asal dari masalah ini Alkitab dan as-sunnah. Maksudnya asal di sini bukan pokok tapi dalil ya kan. Kadangkala misalnya makna yang lain ya bisa juga artinya yang sering didengar ya, misalnya al aslu fil kalam ya, itu secara yang unggul ya dalam satu kalimat al haqiqah, itu namanya juga asal. Asal itu maknanya selain pokok ya, tadi juga bisa maknanya dalil ya. Ya, tapi biasanya kalau dari sisi bahasa yang sering digunakan itu pokok tadi ya, atau asal sesuai namanya. Dan ini juga udah diserap di bahasa Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya ya dari matan ya. Langsung istilahan ya. Al-fiqhu ya. Benar enggak matannya? Habis itu apa? Ya, benar. Al-fiqhu lughatan, sedangkan fikih secara bahasa al-fahm ya maknanya adalah memahami ya. Jadi memahami. Dalilnya ya wahlul uqdatam min lisani. Ini perkataannya Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihissalam ya. Wahlul ya, uraikanlah uqdatan
ikatan milisani ya, dari lisanku ya, ketika beliau berdoa sebelum menghadapi atau bertemu Fir'aun ya, yafqahu qauli ya. Jadi yafqahu qauli, dan supaya mereka memahami perkataanku ya. Jadi salah satu kisah Israiliyat ya, ya, jadi ini bisa benar bisa tidak, itu lisannya Nabi Musa atau lidahnya itu pernah dikasih bara api gitu ya, waktu pertama kali diambil oleh Asiyah ya. Kemudian mau dibunuh kan oleh Fir'aun ya, tapi akhirnya luluh juga. Akhirnya Asiyah itu meyakinkan kepada Fir'aun bahwa ini bayi biasa gitu, bukan bayi yang gimana-gimana. Akhirnya dipanasi lidahnya dan dia nangis. Berarti kan ini bayi bukan bayi ajaib ya, tapi bayi normal gitu kan. Dikasih lidahnya dikena panas, dia nangis. Akhirnya dengan itu jadi lisannya Nabi Musa itu ya sedikit ada kendala gitu ya. Makanya ketika beliau mendatangi Fir'aun itu minta ditemani oleh Harun ya, saudaranya, supaya nggak kalah ngomongnya itu nggak belibet gitu ya, atau nanti Fir'aun malah memperolok-oloknya gitu ya, memperolok-oloknya. Ini secara bahasa tadi ya, faqih di sini yafqahu qauli. Nah, tapi yang jadi pokok pembahasan kita adalah wastilahan, secara istilah. Ya. Ini istilah secara fikih ya, fikih secara istilah. Fikih secara istilah ya, ma'rifatul ahkami ya, al-ahkami syar'iyyati al-amaliyah biadillatiha at-tafsiriyah. Jadi fikih kalau secara istilah itu adalah ma'rifah, mengetahui hukum ya. Di sini digunakan lafaznya ma'rifah karena ma'rifah itu lebih umum ya, bisa mencakup ilmu dan juga bisa mencakup zon. Karena dalam permasalahan fikih nggak semuanya pasti ya. Karena dalam permasalahan fikih itu minimal sampai tahap derajat zon. Zon itu dugaan ya, dugaan kuat. Misalnya para ulama beristihad itu kan dugaan kuatnya saja ya. Tapi itu bisa diamalkan dan wajib diamalkan. Maksudnya nggak pasti 100% benar, tapi zon kuat ya, itu diperbolehkan dalam permasalahan fikih ya. Makanya dikatakan ma'rifah, karena ma'rifah itu bisa ilmu ya, benar-benar 100% benar, bisa antara 51% sampai 99%. Makanya ada ruang ijtihad ya. Di situ ada ruang perbedaan. Ya, hukum syariat ya, di sini hukum-hukum syariat yang dimasuk fikih ya, al-amaliyah dan amal. Maka nanti keluar dari situ permasalahan misalnya akidah gitu kan. Karena itu kan bukan permasalahan seperti sholat ya dan yang lainnya. Biadillatiha at-tafsiriyah, dengan dalil yang spesifik ya. Bahasa enaknya bukan terperinci tapi spesifik. Jadi kalau sholat landasan hukumnya, misalnya waqimus shalah ya, dengan dalil yang lain, atau shollu kama ra'aitumuni usolli, itu dalil misalnya kita atau diwajibkannya sholat, itu fikih ya, secara istilah. Kemudian fal murad ya, bawahnya ya, betul kan ya, fal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ma'rifah ya, kata penulis sini, ma'rifah ini al ilmu wazzan ya, tadi sempat disinggung ya, ilmu ya dan juga zon. Kenapa? Li'anna idrakal ahkami al-fiqhiyati qad yakunu yaqiniyan. Karena pengetahuan tentang hukum-hukum fikih itu terkadang sifatnya yakin. Ya, kayak atau sesuatu yang memang enggak boleh umat Islam itu enggak tahu, misal kewajiban sholat, kewajiban puasa, atau misal orang yang hidupnya di pelosok jauh pun ya, hal-hal yang kritikal seperti itu harus tahu ya, maksudnya kecuali dia sekarang apalagi kan teknologi ya, sudah ada informasi ya, beda dengan mungkin zaman dulu ya. Ada orang nggak tahu
dan baru tahu misalnya sholat 5 waktu itu wajib, bisa jadi kalau dulu ya, tapi kalau sekarang rasanya tidak ya. Nah, kemudian waqad yakunu dzanniyan, terkadang ya pengetahuan tentang fikih juga sifatnya dzon ya, kama fi katsirin min masailil fikhi, sebagaimana permasalahan fikih ya umumnya itu dzon itu dugaan kuat ya. Kalau salah kita pernah bahas ya di usul salasah ya. Jadi kalau ilmu, dikatakan ilmu itu idrakus syai' ya, mengidrok mengetahui atau mendapati informasi sebagaimana perfaktualnya, itu ilmu. Kalau kita tahu atau kata orang misalnya Margo City itu di Margonda dan kita belum pernah lihat Margo City-nya, ya itu belum belum 100% lah. Itu sampai benar-benar kita melihat ya si bendanya atau si Margo City-nya itu ya. Ya dan atau kalau misalnya dibuat persen ya, ilmu itu 100%. Jadi 100% tepat. Kalau zon ya dugaan kuat ya, bukan dugaan lemah. Kalau dugaan lemah itu waham. Itu antara 51 sampai 99%. Kalau 50% 50-50 namanya syak. Syak itu ragu. Orang ragu itu ya ragu, tengah-tengah ya. 50-50. Kalau ada lagi yang dari 0 atau 1% sampai 49% itu namanya waham. Namanya dugaan ya, prasangka tapi salah ya, prasangka tapi salah. Itu namanya waham. Kalau 0 itu jahal, itu namanya bodoh ya. Jadi dia nggak mengetahui sesuatu, itu namanya bodoh ya. Dia tidak mengetahui, itu namanya bodoh. Mengetahui sesuatu ya, tapi pas, tepat sebagaimana faktualnya, itu namanya ilmu. Yang minus itu namanya jahal murakkab ya, atau bodoh kuadrat. Itu minus. Jadi dia mengetahui sesuatu berkebalikan dengan faktualnya. Dan dia tidak sadar bahwa dia itu salah gitu. Itu namanya jahal murakkab. Jadi dia udah salah, terus kemudian dia nggak tahu dirinya salah. Jadi kan lebih dari bodoh ya. Beda dengan orang tahu ini enggak, ya udah. Tapi tahu ini enggak, oh ini tuh ini padahal salah dan dia enggak sadar dia salah. Berarti kan bodohnya. Enggak boleh kita wudu pakai air itu ya. Kenapa? Ya sama, karena tadi yang dimenangkan adalah sisi ta'abud ya. Karena kalau wudu itu udah pokoknya pakai air yang normal lah gitu, air di keran gitu ya. Air mutlak bahasanya itu air mutlak ya. Pokoknya kalau ada air udah kecemplung kopi sebubuk, namanya air lagi bukan? Air kopi ya. Kalau air mutlak itu pokoknya kalau disebut air orang tahu itu air. Tapi kalau air kecemplung sabun sejam, itu namanya air apa air sabun? Air sabun, itu nggak boleh ya kan? Jadi normal ya, yang kita juga rasanya kita sehari-hari begitu ya, dalam beribadah wudu itu ya airnya butek-butek dikit nggak mau kita kan, karena itu udah bukan air mutlak gitu kan, udah warna berubah gitu ya. Tapi kalau menurut di mazhab Imam Abu Hanifah boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja selama itu masih ada airnya, disebut air ya, mau air sabun kayak air kopi, pokoknya ada airnya ya. Ada nggak yang ada misalnya air campur tanah lagi sebut air nggak? Enggak, lumpur, itu bukan air ya kan? Ya misalnya air campur semen setentong gitu masih air semen. Tapi kalau udah banyak, mungkin airnya udah tinggal 2%, itu nggak sebut air, namanya adukan semen ya, bukan air semen. Kalau kena dikit ya. Jadi kalau kata Imam Hanifah, selama masih disebut air ya boleh gitu ya, boleh. Ya tapi kan jadi ya berarti enak dong mazhab Hanafi, belum tentu. Nanti kayak tadi yang masalah masalah puasa aja, kalau batal ya, mau jima mau makan minum harus kafaroh loh ya, harus kafaroh karena cara pandang beliau itu adalah ilah yang di Al-Qur'an bahwa batal puasa itu harus kafaroh, itu ditarik kepada pembatal yang lain. Padahal di Al-Qur'an itu kan yang kafaroh cuma jima ya.
Tapi kalau cara pandangnya Imam Abu Hanifah, oh pokoknya ini pembatal puasa. Orang batalin puasa itu dinilai bukan gara-gara dia batalinnya pakai caranya gimana, tapi kemurnian atau kemuliaan bulan puasa itu ternodai gara-gara dia batal. Makanya harus dikafarah, dia harus ini. Jadi sadis ya kalau di bab yang itu. Di bab yang itu sadis. Jadi cara pandang berbeda itu turunannya juga jadi ini ya, jadi banyak. Contoh yang lain masih di toharoh. Kalau kata Imam Syafi'i ya, anna taudiyah bin nabit. Jadi kalau wudu pakai nabit itu korma ya, korma ditaruh di air ya, itu boleh ya, indahum ya. Boleh ya ketika nggak ada air ya, tidak ada air ketika safar ya. Jadi tapi kalau menurut tadi Imam Abu Hanifah, maka ya itu boleh secara mutlak ya, mau lagi safar kayak enggak ya, itu enggak masalah ya. Nah, contoh yang masih terkait pensucian juga ya. Tahu nyamak. Ini kalau belajar fikih awal-awal itu ada pembahasan sama kan ya. Kalau kata Imam Syafi'i ya, anna jildal kalbi ya la yathuru bid-dibak. Jadi kalau kulit anjing disamak ya, samak itu pokoknya kan intinya ngilangin zat yang masih kayak bekas-bekas daging, pokoknya sampai kering banget gitu ya. Itu disamak kan. Karena kalau kita nyamak kulit ya, atau dalam arti ini misalnya bangkai lah, sesuatu benda yang halal ya dimakan ya, itu kan kalau harus disamak dulu baru dia nggak najis ya, tidak najis ya. Tapi kalau ini masalahnya adalah kalau kulit anjing yang disamak atau kulit babi ya, mau disamak sampai kering kayak sampai bersih ya, menurut Imam Syafi'i enggak, tetap najis ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, pokoknya kalau dipastikan nggak ada benda yang basahnya lagi ya, atau udah kering disamaknya itu benar, maka itu tidak najis. Itu menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Ya tadi, karena kalau Imam Syafi'i itu yang dimenangkan ada sisi ta'abudnya ya. Jadi sisi ta'abudnya, peribadatannya itu yang dimenangkan. Tapi kalau di mazhab Hanafi ya, itu sisi tujuannya itu tercapai enggak? Tujuan disamak itu apa? Ngilangin najisnya. Kalau memang udah mau kulit apa kayak kulit babi dalam konteks ini atau anjing, maka selama disamaknya itu benar ya, maka tidak najis. Tapi balik lagi ya, kalau ditanya mana yang rojih gitu ya, mana tarjihnya, maksudnya yang lebih kuat yang mana, ya kita harus menguatkan ininya dulu, mana yang mau diambil gitu kan, yang mana yang lebih kuat ya, mana yang lebih kuat. Nah itu dari contoh-contoh ya, turunan yang bisa kita lihat ya dari karena ini saja perbedaan di level usul ya, di level usul. Mau contoh lagi ya, biar ada bayangan ya. Contoh lagi itu ya, anna zakatal mal ya. Zakat ya. Zakat di sini zakat fitr sih sebenarnya. Ya. Atau jangan itu deh, misalnya ini dah yang mungkin teman-teman juga baru dengar kali ini. Coba ya. Di antara perbedaannya nih ya, annahu ya yata'ayyanu lafdhatut takbir fiftitahis shalah indana ya, wala yaqumu ma fi ma'nahu maqamaha. Jadi kalau kita takbir nih mau salat, kalau menurut Imam Syafi'i, dan ini yang populer dan kita rasanya mengamalkan yang ini ya, yaitu takbir ya, kan ada takbir gimana? Allahu Akbar gitu kan. Apa pergerakannya begini. Yang dibaca apa? Lafaz Allahu Akbar. Kenapa enggak Allahu Somad misalnya? Atau misalnya Allahu Ajal, Allah yang Maha Agung gitu misalnya. Kenapa harus Allahu Akbar lafaznya? Kalau kata Imam Syafi'i, kudu begitu ya, kudu begitu. Kenapa? Karena
Ya tabut itu. Kita ada nilai ibadah ketika memang hadisnya demikian ya. Contoh-contohnya kalau ketika takbir ya, ketika takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Enggak ada enggak boleh yang lain. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu boleh dengan nafas yang lain selama itu masih mengagungkan Allah ya. Mungkin berangkat dari sini nih, kalau penyimpangan akhirnya sholat itu bisa pakai bahasa Indonesia ya kali ya. Mungkin dari situ diarahkannya. Tapi sebenarnya maksud Imam Abu Hanifah itu bukan. Maksud Imam Abu Hanifah itu lafaz itu boleh dengan lafaz yang lain ya, tapi masih mengandung pemuliaan ya. Misalnya Allahu Ajal, Allahu misalnya Akbar yang ini ya, Allahu Akbar, kemudian atau lafaz-lafaz yang lain yang itu menunjukkan pengagungan Allah, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena yang dimenangkan adalah sisi taklilnya. Ya, jadi tapi sebenarnya bukan hanya ini ya. Kalau di permasalahan itu juga didorong dari cara memahami alif lamnya di situ ya. Alif lam di lafaz akbar, Allahu Akbarnya itu berbeda. Ya mungkin itu contoh-contohnya ya, contoh-contoh yang bisa kita lihat ya. Sama satu lagi lah yang kalau misalnya di zakat ya, kalau di Imam Syafi'i zakat itu harus makanan pokok ya, makanan pokok beras. Kenapa? Karena lafaznya begitu, dan kalau kita zakatnya dengan zakat ya makanan pokok setempat ya, kalau di sana kurmanya ya, kemudian kalau di sini beras gitu ya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh ya. Ya boleh, makanya nanti pendapat-pendapat yang ngebolehin dengan uang gitu ya, dengan yang lainnya itu datang dari sini ya. Karena yang penting itu adalah ya tujuannya tercapai, yaitu ilatnya itu tercapai. Jadi sejumlah uang yang senilai atau bisa dibelikan makanan pokok tadi ya, makanan pokok tadi. Nah, barakallahu fik. Ya itu salah satu contoh saja. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasannya di terkait di usul min ilmi usul ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih fokus di matan ya. Ini masih pembuka. Silakan jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya. Kalau perbedaan usul fiqh sama qawaid fikih beda. Apa? Perbedaan usul fiqh sama qawaid fikih. Nah, kalau usul fikih tadi udah paham ya. Jadi kita nggak ngomongin dalil-dalilnya ya. Jadi bahkan di levelnya itu kita nggak berbicara dalil-dalil yang spesifik dari satu pembahasan gitu ya. Tapi kalau qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih itu sama, dia tuh kaidah. Namanya kaidah itu kan mengumpulkan sesuatu yang sama dikumpulin. Makanya kadang kaidah itu suka ada pengecualiannya. Nah, cuman kalau kaidah fikih itu dalam satu permasalahan tertentu, misalnya di bab sholat gitu ya. Contohnya misalnya kaidah fikih itu salah satu contohnya yang 5 itu yang terkenal ya, la doror wala diror ya. Kemudian suatu perbuatan itu al umuru bimaqasidiha ya. Perkara itu berputar atau tergantung pada maksudnya. Nah, ini kan berkaitan niat kan? Ya, jadi niat ini bisa diaplikasikan di mana aja ya, di beberapa masalah saja ya, di beberapa permasalahan saja, misalnya sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian itu qawaid. Jadi qawaid itu kaidah yang sama di pembahasan fikih dikumpulin gitu ya, dikumpulin. Jadi langsung bisa digunakan, digunakan. Jadi itu perbedaannya, dan dia hanya membahas dalil-dalil yang spesifik, bukan dalil-dalil yang global seperti ini ya. Logika berpikir itu di usul fikih ya, di usul fikih. Kayak tadi perintah, kalau kita ketemu perintah itu maknanya wajib gitu kan.
Kemudian kalau kita ketemu kalimat larangan itu menunjukkan makna keharaman gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi lebih umum ya, lebih global. Nanti berjalan insyaallah lebih jelas perbedaannya ya. Lebih jelas perbedaannya insyaallah. Ada lagi? Ya. Jadi kan nggak semua orang bisa beristidlal dengan dalil gitu. Itu syarat-syaratnya apa, Ustaz? Misalnya kita bisa ada orang bisa beristidlal dengan dalil tertentu gitu. Nanti ada pembahasannya di akhir, tapi di akhir buku ini ya. Jadi nanti di akhir baru kita bahas siapa yang punya otoritas untuk bisa berdalil dan syarat-syaratnya ada ya di bab mujtahid ya. Di situ juga dilengkapi atau ada pembahasan juga tentang muqallid ya. Seperti kita mungkin kebanyakan rata-rata taklid kita kan, kadang ngikut pendapat syekh ini, ngikut ustadz ini ya. Itu kita taklid sebenarnya ya. Karena mujtahid itu banyak syarat yang harus dipenuhi. Nanti ada di bagian akhir ya. Di bagian akhir kitab ini insyaallah. Ada lagi? Nggak ada yang nanya lagi nggak? Atau ada pertanyaan? Atau Anda tanya misalnya, ngapain sih kita belajar usul fikih? Emang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belajar usul fikih? Gimana jawabnya kalau ada orang begitu? Ngapain nanti capek-capek belajar usul fikih? Emang para sahabat itu dulu belajar usul fikih gitu. Kan baru di bukunya tadi di zamannya Imam Syafi'i ya, dengan kitabnya Ar-Risalah. Gimana jawabnya kira-kira? Hah? Karena sudah ketemu Nabi ya, atau wahyu masih turun gitu ya. Boleh, bisa jawab begitu. Ada lagi nggak? Tahu jawabannya. Kenapa gitu? Hah? Ya maksudnya kenapa kok ya kadang suka ada ya sampai sebagian orang bilang usul fikih ini ilmu bid'ah ya. Ini ilmu baru karena memang beberapa penulisannya itu di driven atau di apa namanya ya sedikit terkontaminasi oleh ahlul kalam ya. Maksudnya para filsuf ya. Itu memang justru malah pakar usul fikih ini apa namanya ahlul kalam ya, rata-rata itu orang filsafat ya di pembahasan usul fikih. Makanya sampai ada yang bilang usul fikih ini nggak usah kita belajar usul fikih. Jadi simpelnya gini sih sebenarnya, ketika kita belajar usul min ilmi usul ya, terus kita bilang kita berani nggak kita bilang kita ini lebih pandai ya daripada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu nggak belajar usul min ilmi usul. Gitu. Berani nggak ngomong gitu? Hah? Atau misalnya gini deh, misalnya kita nih nahunya lebih pintar daripada sahabat. Soalnya saya itu belajar muyasar ya, belajar muyasar di satu durusul. Berani nggak? Atau belajar alfiyah dah kita. Berani nggak kita ngomong gitu? Bahasa Arab kita ini lebih pintar ketimbang para sahabat dulu ya, karena mereka tuh nggak belajar muyasar, nggak belajar durusul. Berani nggak ngomong gitu? Iya gini. Jadi mereka tanpa belajar seperti ini ya, apa di pembahasan usul fikih ini, cara pandang mereka ya, logika berpikir mereka tuh udah sistematis ya. Apalagi Umar yang atau ahlul istihad lah misalnya, Utsman gitu ya, Ali ya, atau para sahabat itu memang cara berpikirnya itu udah benar ya. Jadi kalau ada dalil ngomong A gitu ya, itu mereka tuh udah punya istilahnya apa namanya, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, itu udah termindset. Sedangkan kita ya itu acak-acakan gitu, acak-acakan pola pikir kita itu, logikanya tuh kadang kebalik-balik gitu ya. Nah itu yang nggak terlatih apa namanya, tidak terbiasa sehingga dibukukan ya apa namanya dalam supaya logika berpikir kita itu rapi dan tentunya ini ya, karena dalil-dalil itu berbahasa Arab ya. Jadi tanpa mereka para orang Quraisy itu belajar muyasar ya, mereka tahu ya ketika ada misalnya wa aqimus shalah misalnya, mereka tahu itu perintah ya, dia langsung memahami itu wajib gitu. Itu yang pertama terfikir ya di benak para sahabat. Sedangkan kita kan
mungkin belum kebayang ya. Ketika ada teks-teks itu, dalil-dalil itu gimana cara memahaminya? Ya kita perlu bantuan. Makanya para ulama tulis ya ilmu ini, ya ilmu ushul fikih ini. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi ya jangan sampai ada ungkapan-ungkapan seperti itu ya, bahwa kita lebih pintar atau kita lebih paham ya terkait agama ini ketimbang para sahabat, karena para sahabat nggak belajar ushul fikih. Salah ya, tidak seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.